Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ACC Farm. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai video lama saya. Ini video sudah lama saya buat waktu awal-awal saya melakukan budidaya lobster di rumah. Sebelumnya saya melakukan budidaya lobster ini di rumah orang tua saya. Awal mula saya mengenal lobster air tawar ini karena suatu postingan dari Instagram oleh peternak atau pembudidaya lobster di area lingkungan atau di area kota yang saya tempat tinggal. Saya berternak lobster ini awalnya ingin coba-coba dan saya lakukan pembudidayaan di rumah orang tua. Sebelumnya saya hanya berpengalaman dalam memelihara ikan. Beginilah kondisi kolam terpal di awal-awal saya lakukan pembudidaya lobster di rumah. Kolam terpal ini hanya berukuran 1 meter dengan lebar 50 cm. Jadi kurang memadai untuk melakukan pengembangan budidaya lobster air tawar. Di video ini saya akan bercerita kenapa saya melakukan pemindahan budidaya lobster di rumah. Mungkin di video sebelumnya saya ada sedikit bercerita mengenai awal saya melakukan budidaya lobster. Saya telah melakukan budidaya lobster ini sudah lebih dari 2 tahun. Bisa dikatakan saya masih tergolong dalam kategori pemula. Mungkin ada senior-senior atau suhu-suhu yang lebih lama atau lebih jauh pengalamannya dari saya yang beternak atau budidaya lobster ini lebih dari 2 tahun atau lebih dari yang masa saya lakukan. Awal saya melakukan budidaya lobster ini di rumah orang tua saya melakukan pembelian lobster sebanyak 2 set. 2 set awalnya, dan saya tahu setelah berapa waktu saya ingin tambah, dan saya melakukan penambahan 1 set anakan lobster yang berukuran 2 inch dengan 2 set indukan berukuran 3 inch. Namun perkembangan waktu lobster tersebut tidak bisa saya kontrol karena suatu kesibukan, jadi saya percayakan perkembangannya untuk dikontrol oleh orang tua saya. Namun alhasil lobsternya kebanyakan mati ya, karena dari saya sendiri belum banyak pengalaman dan orang tua pun tidak memiliki pengalaman. Saya dikatakan kita masih awam atau melakukan uji coba, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Bisa dibilang pengalaman itu mahal ya. Jadi kita mendapatkan ilmu dari pengalaman seseorang itu bisa dikatakan sangat berharga. Saya pun memelihara lobster ini tidak langsung terjun atau melihat ke pembudidayanya, karena saya hanya belajar dari internet atau dari YouTube bagaimana cara pengembangannya, belajar dari beberapa suhu, melihat cara budidaya, cara pengembangan, cara pemeliharaan anak, cara proses bertelur, dan saya mulai tertarik dan saya lakukan pemeliharaan dan saya coba. Namun hasil dari percobaan itu ada kebanyakan lobsternya mati. Setelah keadaan tersebut saya berpikir untuk lebih baik memelihara lobsternya di rumah karena saya lebih gampang kontrol dan saya lebih gampang melihat atau mengecek kondisi lobsternya. Bisa diperkirakan lobster yang saya miliki hanya tinggal beberapa karena kebanyakan yang mati bisa disebabkan karena airnya yang tidak berganti atau airnya keruh, atau dari segi makanannya yang bertumpuk yang menjadi amonia yang membuat kondisi lobster mati. Dan lobster yang hidup yang saya bawa dari rumah orang tua saya untuk saya pelihara lagi di area rumah saya ini. Karena kondisi tersebut saya berkonsultasi dengan istri dan saya melakukan pemindahan ke rumah agar situasi tersebut tidak terjadi lagi. Dengan keterbatasan lahan yang sempit, saya memutar otak bagaimana agar lahan di rumah saya ini bisa saya pakai untuk pemindahan lobster air tawar dari rumah orang tua saya ke rumah saya.
Saya memanfaatkan dapur yang untuk dijadikan area pembudidayaan lobster air tawar. Di sini saya menggunakan terpal dengan ada saluran pembuangan air. Jadi dari terpal ini nanti kita tarik airnya ke atas sehingga kolamnya menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Karena hidupnya budidaya lobster ini hanya di bawah, tidak bisa airnya terlalu tinggi, tidak bisa airnya lebih dari 30 cm. Jadi makanya kita butuhkan oksigen yang bisa mengambil merata ke seluruh kolam dan bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Sekian dulu video dari saya. Di video berikutnya saya akan infokan berapa biaya pembuatan lobster yang menggunakan besi siku dengan kondisi 2 tingkat. Apabila di video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bantu like dan share ke teman-teman yang lain. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya hanya masih belajar dan saya terus belajar. Nah, kita hanya berbagi ilmu atau berbagi info yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum.